Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait bab pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian kedua. Baik, para santri sekalian, kemarin kita sudah ketahui bahwa pertidaksamaan nilai mutlak itu merupakan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Oke, kemudian juga terdapat beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang menggunakan sifat-sifatnya. Ada bentuk satu, kemudian ada bentuk yang kedua, serta bentuk yang ketiga ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal dari bentuk yang ketiga. Jadi kalau bentuk yang ketiga bunyinya adalah dapat diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Nah, yang A, jika nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, maka fx kuadrat kurang dari gx kuadrat. Kemudian yang B, jika nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka fx kuadrat lebih dari gx kuadrat. Nah, ini juga berlaku untuk tanda kurang dari atau sama dengan. Atau lebih dari atau sama dengan. Nah, gitu. Oke, kita coba langsung kerjakan contoh soalnya. Nah, diberikan dua buah contoh soal ya. Tentukanlah interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Yang A, nilai mutlak 4X dikurang 1 lebih dari nilai mutlak 3X dikurang 6. Yang B, nilai mutlak 2X dikurang 1 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X kurang 5. Oke, kita akan coba kerjakan yang A dulu. Nah, seperti ini hasilnya, sudah nampak pada slide. Oke, nilai mutlak untuk kedua ruas itu dikuadratkan sehingga menjadi yang di bawah ini. 4x dikurang 1 kuadrat lebih dari 3x dikurang 6 kuadrat. Maka kalau kita jabarkan menjadi 16x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Kemudian lebih dari 3x kuadrat berarti menjadi 9x kuadrat. 2 kali 3x dikali min 6 sama dengan min 36x. Kemudian min 6 kuadrat adalah plus 36. Jadi ingat kalau bentuk A dikurang B kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, ini bentuk kuadrat pasti diingat perubahannya. Nah, kemudian kita kelompokkan atau pindahkan yang ruas kanan ke kiri semua sehingga menjadi 16x kuadrat dikurang 8x ditambah 1 dikurang 9x kuadrat ditambah 36 dikurang 36. Jadi sini tandanya berubah dia, yang ruas kanan tadinya positif pindah ke ruas kiri jadi negatif, yang tadinya negatif pindah ke ruas kiri jadi positif, kemudian yang tadinya positif pindah ke ruas kiri jadinya negatif. Kita kumpulkan nih, atau boleh langsung dikurang. 16x kuadrat dikurang 9x kuadrat hasilnya adalah 7x kuadrat. Kemudian negatif 8x ditambah 36x hasilnya adalah 28x. Kemudian 1 dikurang 36 itu adalah 35. Ini adalah jadi hasil yang lebih sederhana. Atau dapat kita bagi semuanya ini dengan
7. Sehingga X kuadrat ditambah 4X kurang 5 lebih dari 0. Atau kalau difaktorkan menjadi X tambah 5 kali X kurang 1 lebih dari 0. Nah, kemudian kita apa? Buat himpunan penyelesaiannya. X tambah 5 artinya adalah X-nya negatif 5. X dikurang 1 artinya X-nya adalah 1. Kemudian kita titik uji. Kalau titik uji kita ambil di sini X-nya sama dengan 0. Masukkan ke dalam X tambah 5, X kurang 1, sehingga 5 dikali negatif 1, berarti sama dengan negatif 5 lebih dari 0. Pernyataannya adalah salah. Untuk negatif 5 lebih dari 0. Berarti untuk 0 di sini atau daerah dari min 5 sampai 1 itu daerah negatif. Sehingga daerah positifnya untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari negatif 5 serta X lebih dari 1. Atau ini hasilnya. Nah, gitu. Untuk nilai mutlak 4X dikurang 1 lebih dari nilai mutlak 3X kurang 6, hasilnya adalah X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 1. Ya, seperti itu ya. Insya Allah mudah. Penyelesaiannya seperti pertidaksamaan linear satu variabel yang dulu sudah mungkin dipelajari ketika SMP. Nah, kayak gitu. Nanti pakai yang namanya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya gunakan garis bilangan. Oke, contoh soal yang kedua itu yang B. Nah, sama juga yang B. Kedua ruas dikuadratkan, jadinya seperti ini. Kemudian berubah lagi menjadi 2X dikurang 1 kuadrat menjadi 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 10X tambah 25. Kemudian dikumpulkan menjadi 4X kuadrat dikurang 4X tambah 1 kurang X kuadrat ditambah 10X dikurang 25 kurang dari atau sama dengan 0. Kumpulin nih 4X kuadrat dikurang X kuadrat yaitu 3X kuadrat. Kemudian min 4X ditambah 10X adalah positif 6X. 1 dikurang 25 adalah min 24. Kemudian ini dapat semuanya dibagi dengan 3 agar kita memperoleh pertidaksamaan yang lebih sederhana. Menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kurang dari atau sama dengan 0. Sampai sini dapat difaktorkan menjadi X tambah 4 kali X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Setelah itu kita buat garis bilangan. X tambah 4 artinya adalah X-nya negatif 4. Kemudian X sama dengan X dikurang 2 artinya X-nya sama dengan 2. Sama kayak tadi tuh. Kita titik uji. Ambil X-nya sama dengan 0. Substitusikan ke pertidaksamaan ini. X tambah 4 kali X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga di sini adalah 4 kali 0 kurang 2 itu negatif 2 ya. Kurang dari atau sama dengan 0. 4 kali negatif 2 itu adalah negatif 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, pernyataan ini negatif 8 kurang dari atau sama dengan 0 adalah benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini. Negatif 4 sampai 2.
Nah, yang ini otomatis salah nih, sebelah kirinya, sebelah kanannya. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih dari negatif 4, X kurang dari atau sama dengan 2. Atau negatif 4, atau gini ya, X-nya terletak di antara negatif 4 sampai 2. X lebih dari atau sama dengan negatif 4, atau X kurang dari atau sama dengan 2. Ya, seperti itu. Para santri sekalian, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Jangan lupa diulang penjelasan tadi, bisa dicoret-coret ya di buku catatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.